Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar bahasa Indonesia. Hanya di Ruang Belajar Balkis. Teks cerita inspiratif. Materi kelas 9 semester 2. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Semoga pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar. Belajar apa kita hari ini? Tara, menyimpulkan informasi teks cerita inspiratif. Ciri-ciri teks inspirasi. Pertama, kisah nyata. Nah, teks inspiratif biasanya diangkat atau diadaptasi dari sebuah kisah nyata. Ini digunakan untuk memberikan gambaran bahwa hal-hal yang terjadi dalam kisah tersebut ternyata dapat juga terjadi dalam kehidupan pembaca. Yang kedua, tema. Selain kisah nyata, setiap bentuk tulisan teks inspiratif dapat dikembangkan dari satu tema tertentu menjadi kisah inspirasi yang menarik. 3. Judul. Setiap teks inspiratif harus diberikan judul untuk memudahkan pembaca mengidentifikasi tentang gambaran isi teks. Keempat, alur. Dalam teks inspiratif terdapat alur cerita untuk memberikan pemahaman. Kelima, bersifat naratif. Teks inspiratif bersifat naratif atau cerita karena seperti yang sudah dijelaskan pada poin sebelumnya, di dalamnya terdapat alur. Dan yang terakhir, ada tokoh yang diceritakan. Pada teks inspirasi, terdapat tokoh cerita dengan kisah hidupnya yang dijadikan sumber inspirasi, contoh, atau teladan bagi pembaca. Nah, itu tadi penjelasan mengenai ciri-ciri teks inspirasi. Dalam teks inspiratif, terdapat alur cerita untuk memberikan pemahaman. Adapun alur teks cerita inspiratif diantaranya orientasi. Nah, orientasi itu adalah pengantar cerita. Kedua, perumitan masalah. Perumitan masalah itu kisah tokoh dan peristiwa menuju ke puncak cerita atau konflik. Kemudian, komplikasi. Nah, komplikasi ini adalah puncak atau inti cerita, tempat kisah yang menjadi inspirasi. Keempat, resolusi. Nah, resolusi ini adalah peristiwa menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Dan yang terakhir adalah koda. Koda ini adalah penutup cerita, bisa juga disebut simpulan ataupun pesan moral. Nah, itu tadi alur teks cerita inspiratif. Kemudian ada aspek-aspek dalam teks cerita inspiratif. Yang pertama adalah ciri isi. Ciri isi ini dapat menggugah perasaan dan memberi kesan yang mendalam bagi pembacanya. Terdapat alur cerita untuk memberikan pemahaman awal, inti, dan akhir cerita atau kisah. Biasanya diangkat atau diadaptasi dari sebuah kisah nyata, berisi kisah nyata dan pengalaman hidup seseorang. Kedua, ciri tujuan. Ciri tujuan ini memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang, bertujuan juga untuk memberi motivasi atau semangat kepada pembacanya. Dan yang terakhir, ciri bahasa. Ciri bahasa ini menggunakan kata-kata yang menggambarkan keadaan atau sifat tokohnya. Misalnya, cantik, pintar, dan lain-lain. Menggunakan kata ganti orang ketiga, misalnya ia, dia, atau menggunakan nama tokoh dan gaya cerita atau naratif. Cara menyimpulkan yaitu dengan membaca keseluruhan teks cerita inspiratif. Pertama, pahami isinya dengan memfokuskan pada struktur teks cerita inspiratif. Kedua, cari kata-kata yang cukup menginspirasimu.
Dan yang ketiga, simpulkan dengan bahasamu sendiri. Nah, ketiga itu adalah cara menyimpulkan teks cerita inspiratif. Contoh teks cerita sejarah atau teks cerita inspiratif. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Thomas Alva Edison. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya, simak bacaan yang sedang ditayangkan. Nah, dari bacaan tadi simpulannya adalah tara! Melalui kisah Thomas Alva Edison, kita belajar bahwa bodoh atau pintar tidak menjadi kunci kesuksesan seseorang. Jangan merendahkan atau menghina orang lain hanya karena ia tidak pandai dalam satu hal tertentu. Nah, ini yang paling pokok. Setiap orang dapat menjadi orang yang hebat selama ada peluang, kemauan yang kuat, dan kerja keras. Baik, dari pembelajaran menyimpulkan informasi teks cerita inspiratif dapat diperoleh manfaat secara duniawi. Pertama, siswa dapat menyimpulkan struktur teks. Kedua, siswa dapat menyimpulkan pesan moral yang didapat. Dan yang ketiga, siswa dapat menentukan jenis alur teks yang dibacanya. Ada juga manfaat secara ukhrawi. Nah, manfaat secara ukhrawi ini harapannya pembelajaran ini dapat bermanfaat di akhirat kelak. Dari pembelajaran teks cerita inspiratif terdapat keterkaitan dan kesinambungan dengan surah Luqman ayat 12 yang berisi tentang kisah Luqman yang Allah Ta'ala karuniakan hikmah kepadanya. Nama Luqman adalah di antara nama yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan, namanya diabadikan menjadi salah satu surat dalam Al-Quran karena begitu istimewanya. Dari kisah Luqman tersebut dapat memberikan motivasi dan membangkitkan semangat para siswa. Selain itu, dengan meneladani kisah Luqman, siswa akhirnya mampu melakukan hal yang sama seperti amanat yang terkandung dalam kisah tersebut. Dan yang paling pokok, dengan demikian, jika suatu saat seorang siswa mampu menginspirasi orang-orang di sekitarnya, artinya ia telah mampu menebar kebaikan dan kebermanfaatan untuk sesama, sehingga Allah pun akan meninggikan derajatnya dan menjadikan siswa tersebut manusia yang mulia di sisinya. Thank you, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya hanya di Ruang Belajar Balkis. Goodbye.